Desi Anisya, Farhan Maulana, Riki Rahman, Dewi Agus, Ruli Fadliansyah SPI, Siti Ayu Wanira, Revalia. Menuju tempat pengukuhan, hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022, saya Gubernur Kalimantan Utara mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus Jaringan Petani Milenial Kalimantan Utara yang disingkat JPMK. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Gubernur Kalimantan Utara Dr. Andes Haji Zainal Arifin Paliwang SHM. Selesai. Mohon izin Gubernur Kalimantan Utara untuk dapat berfoto dengan pengurus yang telah dikukuhkan. Turut mendampingi Wakil Bupati Tanah Tidung selaku Sekretaris DPD HKTI Kalimantan Utara. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara serta staf Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara beserta staf. Yang saya hormati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara beserta stafnya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati Sekretaris DPD Himpunan Perhutanan Tani Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus beliau selaku Wakil Bupati Tanah Tidung, Bapak Henry SHM MH. Yang saya hormati perwakilan PT Petrokimia Kaya Kedulungan. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Kapolda. Yang saya hormati para petani milenial anak saya yang saya banggakan, yang baru saja dikukuhkan. Yang saya hormati siapa salah satu tokoh peternakan ini, Pak Asep. Kambing bur. Kambing yang dikasih ke saya sepasang itu sekarang sudah 6 ekor. Saya kasih beliau ini sepasang kambing bur, sekarang sudah 6 ekor, tidak terasa. Serta Bapak Ibu undangan yang saya banggakan dan saya hormati. Mengawali sambutan pagi hari ini, mulai dari hadirinnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan atas perkenannya jualan, atas rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam acara pengukuhan petani milenial di Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya mengucapkan selamat kepada segenap pengurus dan anggota Jaringan Petani Milenial Kalimantan Utara yang telah dikukuhkan pada hari ini. Semoga anak-anak sekalian semakin dapat diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah dan kepercayaan ini dengan baik. Amin.
Saya juga mengucapkan terima kasih dan menyambut baik atas pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pertanian pada pagi hari ini sebagai salah satu upaya kita untuk terus mengembangkan sumber daya manusia di Kalimantan Utara, khususnya SDM di bidang pertanian menuju SDM pertanian yang semakin maju, mandiri dan modern. Dan ke depan, ya, pertumbuhan penduduk untuk Kalimantan Utara saya yakin akan bertambah terus dengan adanya kawasan industri hijau di kawasan Tanah Kuning, Mangkubari dan Batu Baru. Di sini akan membutuhkan sangat banyak makanan, sayur-sayuran, daging dan sebagainya. Supaya ini kita mulai bergerak dari sekarang untuk tidak nanti ketergantungan dengan profesi-profesi lain. Kalau kita tidak berbuat, kita tidak melakukan suatu upaya untuk menuju ke arah itu, kita akan tertinggal. Dan saya tidak mau petani-petani di Kalimantan Utara hanya menjadi penonton. Kebutuhan sandang pangan, khususnya bahan makanan di kawasan industri ini sangat banyak. Jadi kita petani-petani, khususnya anak-anak kita petani milenial, harus berinovasi. Harus memanfaatkan pelatihan pada pagi hari ini untuk sebagai bekal, sebagai meningkatkan kemampuan di bidang pertanian untuk bisa mencapai target-target yang sudah kita akan buat untuk tahun-tahun berikutnya. Kita juga ketahui bersama bahwa petani milenial adalah petani muda yang berusia 19 sampai 39 tahun. Generasi ini ditandai dengan keakraban mereka dengan sarana komunikasi, media sosial, dan para petani milenial merupakan bagian dari sumber daya manusia pertanian yang merupakan persentase terbesar mencapai 50% di antara faktor-faktor pengungkit produktivitas pertanian lainnya. Seperti inovasi teknologi dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian. Oleh karena itu, mari kita dukung anak-anak muda yang mau terjun ke dunia pertanian serta turut mengembangkan ketahanan pangan di daerah kita. Tepuk tangan untuk semua generasi milenial Kalimantan Utara untuk bergabung di dalam petani milenial yang sudah saya sebutkan tadi. Petani milenial tidak bisa, maksud saya para milenial di Kaltara tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh hanya duduk ngopi-ngopi. Jangan habiskan waktu untuk ngobrol dari pagi sampai malam tanpa menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi ajak mereka untuk mengelola lahan-lahan tidur, lahan-lahan yang dari dulu tidak pernah digarap, untuk bisa petani milenial ini mengajak mereka untuk menggarap lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan. Petani milenial merupakan sumber daya pertanian yang sangat handal. Jadi saya harapkan dengan didukungkannya petani milenial ini akan terlihat banyak perubahan di bidang pertanian, peternakan maupun di perikanan. Kita sadari juga saat ini salah satu masalah utama yang dihadapi di dunia pertanian adalah semakin menuanya usia petani, semakin berkurangnya jumlah petani. Bahkan bila melihat dari tren penurunan jumlah dari tahun ke tahun karena banyak petani yang beralih profesi dan yang meninggal dunia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan pada tahun 2063 nanti jumlah petani di Indonesia akan habis.
Jadi kalau tidak dimulai dari petani milenial, ya saya yakin apa yang diprediksi oleh Bappenas ini akan bisa sesuai dengan apa yang disampaikan dalam dalam data yang disampaikan oleh Bappenas ini akan bisa nanti petani Malaysia 2063 akan habis, makanya kita harus membuat generasi muda dan supaya petani ini tidak habis. Dan melihat kondisi tersebut dibutuhkan langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi keadaan tersebut. Dan dengan tumbuhnya petani-petani milenial tentu ini merupakan salah satu jawaban atas permasalahan menurunnya jumlah petani. Namun demikian, petani milenial harus tetap dibina agar kapasitasnya terus meningkat sehingga nanti mereka bisa mandiri dan membuka lapangan usaha sendiri serta meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah. Hadirin yang berbahagia, dan saya percaya keberadaan petani milenial di Kalimantan Utara akan turut dapat mendukung pembentukan kawasan food estate di Kalimantan Utara. Kawasan ini merupakan salah satu peluang besar yang kita miliki seiring dengan penetapan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur, di mana kita berpeluang besar untuk berperan menjadi pendukung pasokan pangan yang ada di ibu kota negara kelak. Hadirnya petani milenial turut mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dan ketiga, yaitu mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dalam sambutan saya dengan memohon dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertanian bagi petani milenial Kalimantan Utara saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan pertanian di Provinsi Kalimantan Utara, pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dan saya harapkan dalam pelatihan ini betul-betul anak-anak milenial bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang ingin ditanyakan betul-betul ditanyakan, hal-hal yang ingin diketahui didiskusikan, hal-hal yang ingin dibuat juga disampaikan dalam pelatihan ini. Menutup sambutan saya satu pantun, Tanjung Selor ada di Bulungan. Tempat kita saat ini mengadakan acara. Selamat mengikuti pendidikan dan pelatihan pertanian. Serap ilmunya dan bersama kita wujudkan ketahanan pangan di masyarakat. Demikian Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam tangguh, keantara di hati. Selesai. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara diklat pertanian dan pengukuhan jaringan petani milenial Provinsi Kalimantan Utara. Jadi hari ini karena tadi sudah dikukuhkan oleh Bapak Gubernur selaku Ketua DPD AKTI Provinsi, kepada adik-adik semua mahasiswa milenial untuk meneruskan dengan adanya tanggung jawab di daerah kita berkaitan dengan pertanian yang ada. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, antara lain
yang mewujudkan negara yang berdaulat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjamin penghidupan yang layak dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pembangunan pertanian diarahkan sebagai salah satu upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang bermartabat adil dan makmur. Pertanian berperan penting dalam kehidupan manusia karena fungsinya sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan energi. Tren saat ini menunjukkan peningkatan konsumsi pangan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan menimbulkan tekanan yang lebih besar pada sektor pertanian untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, baik secara lokal maupun global. Hadirin yang saya banggakan, para peserta petani milenial yang sudah ditentukan. Pada saat ini jumlah penduduk Kalimantan Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara sebanyak 713.622 jiwa. Hal ini menjadi tantangan besar bagi kita bersama dalam menyediakan pangan ke depan karena pekerjaan dengan lajunya pertumbuhan penduduk yang melonjak cepat. Keputusan yang dibuat saat ini sangat menentukan apakah kita mampu memenuhi kebutuhan pangan di masa depan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Ditambah lagi kurangnya minat generasi muda pada bidang pertanian. Hadirin yang berbahagia, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI sebagai organisasi sosial yang bergerak berskala nasional hadir dan turut serta mendukung kedaulatan pangan, bersatu padu membangun pertanian Indonesia yang semakin kokoh dan memikirkan kesejahteraan petani Indonesia. HKTI didirikan pada tanggal 27 April 1973 di Jakarta melalui penyatuan 14 organisasi penghasil pertanian, utama dengan tujuan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat dan martabat insan tani, penduduk pedesaan dan pelaku agrobisnis lainnya melalui pemberdayaan rukun tani, komoditas, usaha tani, dan percepatan pembangunan pertanian serta menjadikan sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, diharapkan adanya sinergi seluruh pihak dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam
dan sumber daya manusia yang akan dikelola melalui manajemen profesional berbasis agrobisnis. Hal itu dapat dimulai dari pembangunan hulu, subsistem budidaya hingga hilir pertanian dengan didukung berbagai unsur penunjang. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik petani yang baru saja dilantik, karena kita ini di Kalimantan Utara, lahan dan wilayah kita sangat luas, maka kesempatan ini kita dapat memperdayakan dan menggunakan dengan adanya sistem pertanian yang sangat modern, karena adik-adik inilah yang kita harap ke depannya untuk meneruskan dengan adanya petani-petani, karena dengan adanya petani sekarang ini sudah banyak langkah-langkah kemajuannya melalui teknologi dan digital dan lain sebagainya. Maka dengan adanya petani milenial cocok dengan adanya ini untuk melaksanakan ke depan. Itu yang diharapkan oleh kita, terutama Provinsi Kalimantan Utara di 5 kabupaten kota ini. Hal lain yang harus mendapatkan perhatian serius adalah minat generasi muda untuk menjadi petani atau berusaha di bidang pertanian yang cenderung menurunkan karena adanya stigma seperti masa depan yang tidak ada jaminan, rendahnya harga produk pertanian, sulitnya mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pertanian, serta masalah lainnya. Jadi ini juga yang menjadi pemikiran ke depan dengan adanya hal-hal yang bisa terjadi dengan adanya menyangkut masalah produk, kemudian pemasaran dan sebagainya. Angkatan kerja pertanian maupun pengusaha pertanian lebih didominasi oleh golongan penduduk usia di atas 40 tahun. Hal ini jelas menjadi ancaman bagi pemerintah daerah, khususnya kita di Indonesia, terutama di Kalimantan Utara. Rasa enggan dan malas generasi milenial untuk menjadi petani tak juga disebabkan oleh banyaknya pandangan buruk dari orang lain, terutama orang tua. Kebanyakan orang tua menginginkan anaknya menjadi pekerja kantoran dan semacam ketimbang harus menjadi petani. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang kita hindari. Jadi dengan adanya menyangkut masalah petani ini juga kita harus sesuai dengan keinginan kita, harus duduk di kantor, kemudian harus ikut dengan bersamanya. Tetapi dengan adanya petani ini sama dengan halnya kita menjabat di kantor, karena dengan sistem sekarang ini terus terang saja sistem petani zaman dulu itu hampir sudah tertinggal. Dulu sampai sekarang aja kita di Kalimantan Utara ini menanam padi itu masih pakai tangan, membersih. Tapi zaman sekarang ini sudah maju, menanam padi aja sudah pakai mesin. Kemudian memotong padinya aja menggunakan mesin semua. Nah, kenapa adik-adik semua ini sebagai petani milenial, apalagi dari sarjana yang ada dan bisa menguasai dengan adanya kemajuan-kemajuan
teknologi saat ini untuk ke depan, karena petani-petani kita tidak lagi seperti zaman dulu lagi. Jadi petani-petani ini sudah melakukan dengan manajemen yang lebih baik, kemudian menggunakan dengan mesin dan menggunakan dengan manajemen teknologi. Nah, ini yang kita kenapa mempercayakan kepada petani milenial untuk bergabung di dalam KKTI dan petani. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana proses untuk menghasilkan produk pertanian yang unggul dan berdaya saing telah dihitung dengan berbagai kecanggihan. Itu yang saya katakan tadi. Teknologi pertanian yang serba digitalisasi. Nah, jadi di samping dia menggunakan teknologi, juga dia menggunakan digitalisasi. Jadi dengan cara mungkin nantinya melakukan dengan pembuatan pupuk dan lain sebagainya, dan melakukan pengecekan lokasi dan lain sebagainya melalui drone dan lain sebagainya. Nah, ini kan membutuhkan dengan adanya teknologi. Tadi dikatakan umur 40 tahun nanti petani kita sudah habis. Memang betul saja ya, umur 40 tahun yang sudah lama, karena dia tidak bisa menguasai teknologi dan dia tidak bisa menguasai dengan adanya kemajuan-kemajuan yang canggih dengan saat ini. Nah, kalau ini kita tidak sesuaikan, kita akan tertinggal sendiri dan akhirnya kita masih tetap bertani seperti biasa. Karena sekarang ini kan pemerintah pusat mengimbaukan dengan kita agar petani-petani itu bisa berkembang. Karena satu modal utama buat kita masyarakat di Indonesia ini adalah petani. Kalau petani ini tidak menolong dengan segala aspek, di mananya bagaimana masyarakat kita ini bisa hidup, karena mengharapkan dari pertanian. Seberapa persoalan tersebut di atas, terlebih dalam mendukung target Kementerian Pertanian untuk menjadikan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045. Nah, jadi ini amanat dengan Menteri Pertanian mengimbaukan kepada kita, ditargetkan 2045 kita menjadi Indonesia lumbung pangan dunia. Jadi bukan hanya Indonesia, dunia. Nah, maka dengan mulai sekarang ini dilibatkanlah dengan adanya organisasi pertanian milenial, karena saya tadi katakan ke depannya adalah menggunakan teknologi, menggunakan semua kecanggihan. Dan kalau bukan anak-anak mahasiswa yang pernah belajar di dalam pendidikan berkaitan menyangkut teknologi dan digital sebagainya, pasti tidak bisa berjalan. Bagaimana dia bisa menjalankan seperti alat-alat kalau dia tidak memahami. Nah, ini mungkin menjadi amanat dan masukan saya sebagai Sekretaris DPD KKTI Provinsi Kalimantan Utara, agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya tentang menyangkut masalah petani kita, karena di Kalimantan Utara ini terutama kita ini teknik dan tenaganya yang belum bisa menguasai. Kalau lahan kita hampir semua banyak lahan tidur gitu. Ya, betul. Nah, jadi ini yang nanti kita harapkan kepada petani-petani milenial ini
mendorong masyarakat kita di Kalimantan Utara ini, terutama di 5 kabupaten kota. Karena petani-petani kita yang sudah ada ini itu petani tradisional. Ya. Nah sekarang ini kan kayak mereka, oh ini musim tanam padi, beladang, ikut semua pada bulan 6, bulan 7, bulan 8 lah menebas semua. Habis itu tebang, setelah itu bakar. Bulan 9, 10 udah tegal atau menanam padi. Padahal ini kan petani musiman, cuma ikut-ikutan. Apakah dia punya target penghasilan yang cukup? Apakah tidak? Yang penting dia ikut. Karena saya pelajari di daerah-daerah, asal ikut aja zaman musim beladang, yang penting dia beladang 1 kaleng, 2 kaleng. Karena dia sudah ikut. Tetapi dia tidak bisa menentukan berapa penghasilan yang dia harus dapat. Nah, dengan adanya sistem pertanian sekarang ini, begitu sudah menerapkan, dia sudah bisa itu penghasilan. Nah, ini yang kita harapkan ke depan kepada daerah semua yang baru saja dipupuk, dengan adanya pertanian kita bisa berkembang dan maju ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Sekretaris DPD HKRI Provinsi Kalimantan Selatan. Ya Allah yang Maha Bijaksana, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat memimpin kami dalam melaksanakan dan menetapkan tugas-tugas yang kami emban sebagai nilai ibadah di hadapan-Mu, ya Allah. Maafkanlah kami, sayangilah kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu rela dan bersyukur dengan pemberian-Mu, selalu tunduk dan patuh kepada-Mu dalam segala keadaan. Ya Allah yang Maha Benar, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbinglah kepada kami agar kami dapat menjalankan dengan baik acara ini. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu kebaikan pekerjaan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepada-Mu dari segala keburukan dari pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya di atas segala Engkau itu, Engkaulah yang Maha berkuasa untuk menentukannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada yang mudah selain Engkau mudahkan, dan Engkau jadikan perusahaan itu mudah jika Engkau menghendaki menjadi mudah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan yang berkualitas dalam intelektual dan spiritual, serta jauhkan kami dari sifat lalai dan lupa untuk mempertanggungjawabkan segala amal bakti kami kepada bangsa, kemanusiaan dan Engkau. Duhai sesembahan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, kami adalah hamba-Mu yang boleh, yang tak kuasa dan selalu melakukan dosa. Ini kami menghadap-Mu, memohon ampun dan berserah diri dengan rendah hati, mengakui segala penistaan. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memberikan pengampunan dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah kami, Tuhan penguasa langit dan bumi serta segala isinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.